Selamat sore dan shalom bagi pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali boleh bertemu kembali dengan Anda semua dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Bersama saya di studio hari ini khotbah kita akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pauline Sihombing MTH MM. Selamat sore dan shalom Bapak Pendeta. Selamat sore dan shalom Ibu Mary, dan selamat sore dan shalom buat pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali dan bahagia sekali saya berjumpa dengan Anda pada acara Mimbar Agama Kristen Protestan ini. Semoga acara ini membawa berkat dan keteguhan iman bagi kita semuanya. Baik. Tema yang diambil hari ini adalah tentang menyongsong langit dan bumi yang baru yang terambil dari Wahyu 21 ayat 1 dan 4. Namun sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita akan menyaksikan dan mendengarkan sebuah kidung pujian yang dibawakan oleh Kor Ina Ester GKPI Jemaat Khusus Sidorame dengan judul Martua. Selamat menikmati. Di dalam
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan di hari yang berbahagia ini, di minggu akhir tahun gereja ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, berbicaralah Engkau ya Tuhan kepada kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tenangkan hati dan pikiran kami, sehingga nama-Mu yang dimuliakan pada hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dimanapun berada, pemirsa TPRI yang kami cintai, yaitu Stasiun Sumatera Utara, firman Tuhan kita terangkat dari kitab Wahyu pasal 21, ayat 1 hingga ayat yang keempat, yang berjudul dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Firman ini mau menyampaikan 3 hal kepada kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah, apakah kita pernah membayangkan dalam benak kita bahwa langit dan bumi yang kita miliki sekarang ini akan berlalu? Kalau saya mengatakan kita tidak pernah membayangkan ini, itu pasti mungkin. Karena apa? Karena sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun perekonomian kita, seberapa banyak pun pergumulan dan penderitaan kita, dan bagaimanapun kerasnya kehidupan kita di dunia ini, kita pasti mengatakan kepada diri kita, itu semua akan berlalu. Dan seberapa hebatnya peneliti ahli geologi dan ahli astronomi yang mengatakan bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, bahwa bumi dan langit yang kita miliki ini sekarang akan berlalu, maka mereka juga akan mengatakan kepada kita bahwa bumi dan langit ini masih bisa bertahan lama jika kita manusia mempunyai disiplin, mempunyai ketertiban, dan mempunyai kecintaan kepada lingkungan. Artinya, kita semuanya mempunyai harapan-harapan masih untuk tetap tinggal di dunia ini. Dan kalaupun sekarang terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina, antara Hamas dan Israel, dan mungkin ada yang memprediksi akan terjadi perang dunia ketiga, tetapi itu tidak akan menyurutkan sukacita kita, bahagia kita untuk tetap memiliki bumi dan langit yang kita miliki sekarang ini. Karena apa? Karena masih banyak di dunia ini yang belum kita nikmati. Karena masih banyak di dunia ini yang indah-indah yang belum kita bisa menikmatinya. Karena masih banyak harapan-harapan yang kita miliki sebagai seorang yang beriman. Jadi kalau membayangkan langit dan bumi akan berlalu itu sangat sulit sekali. Dan bagian yang kedua,
bagaimana dengan langit bumi yang kita miliki sekarang ini? Langit dan bumi yang kita miliki sekarang ini, Bapak Ibu, pemirsa yang kami kasih, umat Kristen yang dimanapun berada, dan seluruh ciptaan Tuhan, dunia ini yang kita miliki ini sekarang sudah rusak. Karena keegoisan, oleh karena keserakahan, oleh karena kejahatan, oleh karena manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan mengakibatkan kebencian, mengakibatkan sakit hati, mengakibatkan banyaknya orang yang merasa terpinggirkan dan merasakan kesepian. Dan langit dan bumi yang sekarang kita miliki ini akan berlalu karena memang ini bukan tempat tinggal yang selamanya. Ini akan berlalu sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan langit dan bumi dan segala isinya dan segala keinginannya akan berlalu. Nah, sebelum ini berlalu, Tuhan telah menyiapkan langit dan bumi yang baru dan telah dinampakkan Tuhan kepada Yohanes melalui wahyunya kepada kita pada firman hari ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, bagaimana tentang langit dan bumi yang baru itu? Apa yang ada di dalamnya? Yang pertama, yang ada di sana adalah yang perlu kita ketahui, kalau langit dan bumi yang kita miliki sekarang ini ada laut namanya, tapi di langit dan bumi yang baru itu tidak ada laut. Karena laut itu adalah tempat seluruh kekotoran manusia dibuang ke sana. Dan pernah kita mendengar dan men-searching di YouTube, terbentuk satu pulau yang baru di lautan. Itu bukan ada daratan di sana atau tanah, tetapi itu semuanya adalah sampah. Sampah yang dibawa oleh aliran-aliran sungai sampai ke laut dan berkumpul menjadi satu pulau sampah namanya. Jadi laut itu tempat sampah manusia, tempat dosa manusia. Nah, di langit dan bumi yang baru itu tidak ada laut. Karena di sana tidak ada lagi yang namanya kejahatan. Semuanya clear, semuanya clean, semuanya bersih. Nah, yang kedua, di sana ada kota yang kudus. Nah, Bapak Ibu, ya kalau kita di Indonesia ini sekarang berbagai-bagai kota memperindahnya dengan lampu-lampu, dengan taman-taman, dengan bangunan-bangunan yang eksotik dan yang dengan penuh estetika yang begitu luar biasa. Tapi yang paling pasti, sebaik apapun di dunia ini, itu bukan kota yang kudus. Karena apa? Karena banyaknya kejahatan. Karena banyaknya keserakahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, di dunia yang baru itu, langit yang baru itu tempat yang kudus. Dan disebut dengan Yerusalem yang baru. Kenapa disebut dengan Yerusalem yang baru? Karena Yerusalem yang sekarang adalah tempat perbantahan. Karena Yerusalem yang sekarang tempat perebutan. Yerusalem yang sekarang semua orang ingin memilikinya. Semua bangsa suku mau memilikinya. Tetapi berebut dengan kekerasan dan peperangan. Tetapi Yerusalem yang baru tidak berebut dengan kekerasan dan peperangan, tetapi diperebutkan dengan iman, percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan di sana adalah kota yang kudus. Dan yang ketiga, kemah Allah atau bait Allah ada di sana. Nah, kalau sekarang orang berbondong-bondong ke Yerusalem untuk mengadakan ziarah, tapi itu hanya sekedar melihat keindahan buatan tangan manusia. Tetapi di Yerusalem yang baru itu, kemah Allah atau bait Allah akan ada dan tinggal tetap. Dan itu mengatakan bahwa Tuhan menjadi Tuhan kita dan manusia menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan apakah kita termasuk di sana? Dan apakah kita termasuk orang yang merindukan untuk masuk ke Yerusalem yang baru itu? Seperti lagu daripada yang sering kita lakukan, oh Yerusalem,
kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pemirsa yang dikasihi oleh Stasiun TVRI Sumatera Utara ini, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian adalah orang yang rindu kepada Yerusalem yang baru itu? Nah, kalau Bapak Ibu adalah orang yang rindu kepada Yerusalem yang baru itu, maka Anda harus percaya kepada Yesus Kristus. Modalnya harus percaya kepada Yesus Kristus. Kalau tidak percaya, itu tidak akan dimiliki. Tidak akan dinikmati. Karena apa? Karena tidak boleh orang yang tidak percaya tinggal di sana. Itulah firman Tuhan kepada kita sekarang ini. Mari rindukanlah Yerusalem yang baru itu dalam iman percaya, dalam tetap memuliakan, memuji Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan sampai engkau tidak hadir di sana. Karena orang yang menanglah yang akan memiliki Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya. Baik kami yang ada di studio ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Pemirsa TVRI yang begitu bersemangat ini untuk tetap mengikuti mimbar agama Kristen Protestan. Berkati mereka untuk tetap merindukan Yerusalem yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami, orang yang percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Lagu persembahan dari Kor Ina Esther dengan judul Lain Dulu, Lain Sekarang.
pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada. Tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pauline Sihombing MTH MM. Dan sekarang kita akan kembali berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta kita, narasumber kita yang telah hadir di studio bersama kita hari ini. Bapak Pendeta Pauline Sihombing MTH MM. Ya, Bu Mary. Dari khotbah yang disampaikan tadi, kita jadi berpikir ya, ketika kita mendengar kita jadi berpikir, kira-kira mengapa Tuhan harus memberikan penampakan Yerusalem yang baru kepada Yohanes? Gitu. Seperti apa? Apa yang direncanakan Tuhan sehingga dia memberikan penglihatan itu kepada Yohanes tentang Yerusalem baru? Silakan. Demikian Ibu Mary. Pada waktu itu kan bangsa Israel memiliki kota Yerusalem yang indah. Tetapi ternyata oleh karena peperangan antara Romawi dan Israel, maka Yerusalem itu dihancurkan setelah bangsa Israel kalah. Dan ada juga di sana yaitu bangsa Israel yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mengalami penyiksaan oleh Kaisar Domitianus, di mana kaisar ini mendirikan patung yang cukup besar dan seluruh bangsa jajahannya termasuk umat Kristen dipaksa untuk menyembah. Dan banyak bentuk-bentuk penderitaan yang lain yang dialami oleh orang-orang yang percaya dan bangsa Israel itu sendiri. Sehingga kerinduan akan adanya kota Yerusalem yang baru itu membuat bangsa Israel menanti-nantikan kapan Tuhan memulihkan Yerusalem yang ada di tanah atau di Timur Tengah itu sendiri. Namun Tuhan menunjukkan kepada Yohanes bukan Yerusalem yang di dunia ini lagi yang dinantikan, tetapi Yerusalem yang baru yang telah Tuhan siapkan ketika Tuhan telah membangkitkan Yesus dari kematian. Yerusalem yang baru itu sudah disiapkan bagi umat manusia. Jadi itu sebabnya Yerusalem yang baru itu dinampakkan kepada Yohanes supaya Yohanes memberitakan kepada baik umat Kristen maupun orang-orang yang belum percaya kepada Yesus supaya jangan rindukan Yerusalem yang di dunia ini. Tapi rindukanlah Yerusalem yang baru yang telah disediakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, anaknya yang telah bangkit dari kematian tersebut. Baik. Kira-kira ketika Tuhan Yesus mewahyukan itu, apakah ada bentuk Yerusalem baru ini kira-kira seperti apa ya Pak gitu? Iya. Bentuknya kan tadi sudah kita dengar dalam khotbah ya. Di sana tidak ada laut. Makna laut adalah tadi seperti kita sampaikan, di situ ada yang namanya tempat kekotoran manusia dibuang ke sana. Jadi sehingga itu bermakna bahwa laut itu tempat yang kotor. Jadi kalau di Yerusalem yang baru itu tidak ada tempat yang kotor. Dan di Yerusalem yang baru itu adalah tempat yang kudus. Jadi semua orang yang datang ke sana adalah yang kudus dan yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan di Yerusalem yang baru itu ada bait Allah yang kekal dan selamanya. Bukan bait Allah yang telah berulang kali diruntuhkan oleh penjajah ketika datang ke Yerusalem itu sendiri. Dan di sana Tuhan kita cuma satu, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain. Dan bangsanya siapa? Bangsanya adalah, umatnya adalah orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, di sana tidak ada isak tangis, tidak ada perkabungan, dan tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan. Yang ada adalah damai sejahtera, yang ada adalah sukacita, yang ada adalah saling mengasihi dan memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang jalan kehidupannya, karena dia adalah umat kesayangan Tuhan. Wah, luar biasa. Artinya ketika saya mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini, apakah saya
juga berhak untuk masuk Yerusalem baru. Artinya pertanyaannya adalah siapa saja sih yang kelak bisa masuk ke Yerusalem baru? Iya. Kalau kita melanjutkan pembacaan dengan Yohanes 21 ayat 7, di sana dikatakan bahwa siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Yang bisa masuk ke Yerusalem yang baru adalah orang yang menang. Orang yang menang bagaimana? Orang yang menang melawan pencobaan. Orang yang menang melawan hawa nafsu. Orang yang menang dari tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Orang yang menang tetap bertahan percaya kepada Tuhan Yesus meskipun kesulitan terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun ekonominya morat-marit, walaupun pekerjaannya biasa-biasa saja, walaupun jabatannya tak naik-naik, pangkatnya tak naik-naik, walaupun kekayaannya tidak banyak, tapi dia tidak mau tergoda untuk mencari sesuatu ini dengan instan, untuk memiliki itu semuanya. Karena apa? Karena dia telah mempunyai Yerusalem yang baru, sehingga dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi di sepanjang jalan kehidupannya. Kata kuncinya, orang yang bisa masuk ke Yerusalem yang baru adalah orang yang menang dari hasutan, bisikan si ular tua, yaitu si iblis itu sendiri. Demikian Ibu Mary. Luar biasa sekali. Bapak Pendeta Pauline Sihombing, MTH-MM. Artinya yang pemilik Yerusalem baru adalah pemenang. Pemenang dalam hal ini bukan seperti keadaan yang harus berperang secara fisik, tetapi pemenang secara iman. Begitu kan Bapak Pendeta? Betul. Oke. Kemudian Pak, ada kalau wahyu, menurut saya ini termasuk agak jarang dikhotbahkan ya. Dan kalau kita dengar wahyu, banyak sekali di sana simbol-simbol yang sering digunakan. Nah, di sana banyak rahasia-rahasia Allah. Kira-kira dari yang ada di wahyu, rahasia-rahasia apa yang bisa kita tahu? Mungkin karena agak jarang dikhotbahkan kan Pak, kita mungkin mau tahu apa sih Yerusalem baru. Satu, yang pertama, Allah sudah mewahyukan bahwa kelak akan ada Yerusalem baru. Apa saja Pak yang dijanjikan Tuhan di sana? Memang kalau berbicara tentang wahyu ini sangat banyak sekali rahasia-rahasia yang disampaikan Tuhan Allah kepada Yohanes. Artinya bahwa bisa saja itu berupa munculnya binatang-binatang dan munculnya yaitu angka-angka dan lain sebagainya. Tapi yang paling pasti Ibu Mary, bahwa kalau kita menafsirkan wahyu ini secara letter-letter, secara huruf per huruf, kata per kata, maka kita akan menjadi orang yang terjerumus kepada analogika berpikir kita sendiri. Tetapi ketika kita membacanya, kemudian mengimaninya dengan firman Tuhan, dan terus-menerus dengan doa, mengatakan Tuhan apa maksud daripada wahyu ini, maka kita akan mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Jangan kita paksakan logika kita untuk mengerti tentang wahyu itu, tetapi biarkan roh Tuhan yang bekerja kepada hati dan kepada pikiran kita untuk mengatakan inilah maksud daripada wahyu Tuhan ini. Benar sekali Pak Pendeta, karena memang kalau kita baca wahyu makin bingung kita kan. Betul. Banyak sekali istilah-istilah yang kita tidak mengerti, yang bertanduk, yang angka-angka, simbol-simbol, banyak sekali yang tidak kita mengerti. Jadi berarti kita harus menunggu tuntunan Roh Kudus kalau kita ingin paham apa yang diwahyukan Tuhan agar kita siap-siap. Baik, Bapak Pendeta Pauline Sihombing, MTH-MM. Sebentar lagi kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali Pak, namun kita akan mendengarkan dulu Kor Ina Esther GKPI Jemaat Khusus Sidorame dengan judul Tungnamuba Rohaku
Kita akan mendengarkannya dan kita akan kembali dalam sesi berikut. Yesus maringan dia. Baik, pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada, kita akan kembali berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio hari ini, Bapak Pendeta Pauline Sihombing, MTH MM, seputar tentang khotbah kita tadi. Bapak Pendeta Pauline Sihombing, MTH MM, kembali saya akan bertanya Pak, penasaran nih ya sama Yerusalem baru. Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya juga ingin suatu saat menjadi penghuni Yerusalem baru. Seperti itu. Kira-kira Yerusalem baru, kalau saya bertanya nih Pak, apakah Yerusalem baru itu sama dengan surga? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sungguh bagus ini, Ibu Mary. Memang kita yang hidup di dunia ini kan senantiasa menginginkan yang baru ya dalam kehidupan kita. Kalau ada handphone yang baru, dengan spek yang baru, dengan kecepatan yang baru, maka kita pasti akan memilikinya, merindukannya untuk memilikinya. Meskipun handphone yang kita miliki ini sekarang bukannya ketinggalan zaman. Karena apa?
Karena ya kebanyakan orang kepingin yang baru lah, begitu ya. Nah, kemudian kalau dibayang-bayangkan tentang kehidupan ini, sepertinya kita di dunia ini selalu memiliki atau menginginkan yang baru. Nah, apakah pertanyaannya tadi itu begitu luar biasa? Apakah itu Yerusalem baru itu sama dengan sorga? Kalau saya dan Alkitab mengatakan, ya memang Yerusalem baru itu ialah sorga itu sendiri. Yang disediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian Ibu Mary. Baik. Ketika Yerusalem, berarti kita membayangkannya sebagai ketika dibilang kita sebagai orang yang percaya, upahnya adalah surga. Betul, betul. Maka kita membayangkannya sekarang bahwa Yerusalem baru itu adalah seperti kerinduan kita masuk surga. Nah, sekarang kan kita mengenal juga Pak nih Yerusalem nih. Iya. Nah, Yerusalem yang sekarang kira-kira bakal kemana sehingga Yerusalem baru akan muncul? Apakah bentuknya sama dengan kota sekarang seperti itu? Iya. Kalau kita pergi dengan apa kita ya, ilusi kita atau angan-angan kita ke Yerusalem yang ada sekarang di Israel itu, dan yang sedang ramai-ramai itu sekarang, kita bisa mengingat sejarahnya bahwa Yerusalem itu dibangun oleh Raja Daud pada waktu itu kan, dengan begitu indah dan megahnya. Kemudian diperlengkapi dan diperindah lagi, diperkaya lagi oleh Raja Salomo. Namun setelah dua raja ini berakhir, maka Yerusalem itu mulai mengalami penurunan. Karena peperangan terus-menerus terjadi. Baik antara sesama bangsa Israel dari yang 10 marga melawan yang 2 marga. Israel Selatan dengan Israel Utara. Dan kemudian pada masa ketika bangsa Israel sudah mengalami yang namanya kemerosotan iman, Yerusalem itu dihancurkan oleh bangsa Babel. Dan diangkat bangsa Israel itu ke pembuangan di Babel. Setelah 70 tahun kemudian mereka kembali, bukannya dibangun kembali Yerusalem ini. Ya, lama kemudian baru dibangun. Kemudian setelah dibangun, datang penjajah Romawi, ya kan? Dihancurkan oleh Romawi. Nah, tahun 1948 bangsa Israel merdeka dan dibangunlah kembali Yerusalem itu, tetapi tidak seindah daripada pada bayangan pada masa Salomo. Nah, kalau Ibu Mary bertanya tadi, kemana Yerusalem yang sekarang ini? Ya kan? Ya namanya dunia, Bu. Dunia dan segala keinginannya akan lenyap. Akan lenyap. Seindah apapun Yerusalem itu, Ibu Mary, itu akan lenyap. Nah, demikian Ibu, tentang Yerusalem yang sekarang. Nah, akan lenyap. Terus saya lagi bertanya nih Pak, semakin penasaran nih ya. Iya, terima kasih. Saya bertanya kembali. Ibu. Langit dan bumi akan lenyap seperti itu. Bagaimana nanti kira-kira proses bumi ini, apakah lenyap langsung hancur, langsung sekejap, atau Pak, mulai dari sekarang ini bumi sudah mulai berproses menuju ke sana? Iya. Para ahli geologi dan astronomi kan sudah sudah melihat peristiwa-peristiwa alam, kejadian-kejadian di bumi ini, banyak banjir, banyak gempa bumi terjadi. Bukan hanya di satu negara, di satu daerah, hampir di seluruh dataran dan daratan, bahkan di lautan terjadi yang namanya gempa. Maka dari sana kita bisa melihat bahwa perlahan-perlahan bumi ini karena sudah tua akan menunjukkan bahwa dia akan lenyap seperti itu. Tetapi masih ada pengharapan kalau manusia itu punya kedisiplinan, seperti yang tadi dikhotbahkan, punya kedisiplinan, punya cinta lingkungan,
Makanya banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan yang timbul seperti Greenpeace supaya mari menghijaukan kembali. Kemudian ada yang membuat slogan Save the Earth seperti itu kan, untuk menyelamatkan dunia kita ini. Karena dunia kita ini bukan hanya milik kita, milik juga anak cucu kita, generasi-generasi. Dan bahkan kalaupun dibilang sebentar lagi usianya, masih berharap ini dunia akan panjang. Tapi dunia dan segala isinya akan lenyap. Perlahan-perlahan. Tapi tanda-tandanya sudah ada, Bu. Bencana-bencana akan datang. Planet-planet akan jatuh. Dan manusia berperang antara satu bangsa dan bangsa yang lain. Mertua perempuan membenci menantunya perempuan. Dan kemudian ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya. Dan istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya. Itu tanda-tandanya bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Karena apa? Karena dunia ini tadi dipenuhi dengan kejahatan dan dosa. Dan sejak awal dunia ini sudah terkutuk oleh karena dosa Adam dan Hawa. Terkutuklah bumi, katanya begitu ya. Bukan pohon-pohonan yang tumbuh tapi ilalang. Ya kan? Padahal tadinya ini tumbuh dengan baik dan subur untuk kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Tetapi ternyata oleh karena dosa manusia bumi ini terkutuk. Dan manusia harus berkeringat, banting tulang untuk mencari sesuap makanan bagi dirinya. Dan bahkan dia akan berjibaku siang dan malam, banting tulang. Dan bahkan sampai meminggirkan orang lain. Yang penting dia memiliki ini semuanya. Iya, artinya ketika kita mengikuti perjanjian lama dari awal bahwa sesungguhnya manusia itu pada awalnya hidup damai dan tenang. Tapi akhirnya dosa mengotorinya. Betul. Sehingga kita sekarang dalam keadaan yang sekarang ini. Baik, dunia akan lenyap itu sudah pasti. Betul. Tetapi sesungguhnya Tuhan masih tetap memberi waktu untuk kita boleh kembali kepadanya. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi pada khotbah yang Bapak sampaikan ada 3 hal yang saya ingat tadi. Yang pertama, kelak dosa semua akan dihapus. Maka lautan akan menjadi tempat sampah dosa-dosa manusia. Kemudian manusia akan bersahabat dengan Allah. Dan penderitaan akan lenyap. Seperti itu tadi. Nah, ketika dosa sudah tidak ada, manusia akan bersahabat dengan Allah, penderitaan akan lenyap. Lalu apa yang akan terjadi ketika saya menjadi dan Bapak menjadi penghuni Yerusalem baru kelak? Kita di sana tinggal ngapain saja, Pak? Aku melihat senyum Ibu Mary ini sangat indah sekali ya. Sangat indah sekali. Karena apa? Karena ada aura kasih dan aura damai sejahtera di dalamnya. Di sana kita nanti, Bu, bukan hanya senyum yang indah. Suara-suara kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi namanya pertengkaran, perbantahan. Yang ada adalah kasih. Yang ada adalah damai sejahtera. Yang adalah memuji dan memuliakan Tuhan selalu senantiasa. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Allah di dalam persekutuan kita sehari-hari. Kita sekarang percaya kepada Tuhan Allah dalam Yesus, tapi kita tidak melihat wajahnya kan? Tapi di sana nanti, Bu, kita akan melihat Tuhan Allah. Baik. Dengan wajahnya yang bersinar-sinar, memancarkan cahaya kemuliaan. Kalau cahaya di studio ini dari arus listrik ya, Bu ya. Kalau di sana nanti cahaya kemuliaan itu dari cahaya kemuliaan Tuhan. Baik. Demikian. Yang artinya mungkin itu makanya kita disebutkan sebagai pengantin ya, pengantinnya Tuhan. Sehingga kita di sana menjadi ratunya gitu, menjadi tuan rumahnya. Baik, dan ini akan menjadi kesimpulan, Pak. Bapak boleh sampaikan pesan-pesan apa, kesimpulan dari Nats kita hari ini, khotbah kita hari ini kepada pemirsa TVRI di stasiun Sumatera Utara dimanapun mereka berada. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Mary dan terima kasih buat TVRI Stasiun Sumatera Utara. Tema khotbah kita pada minggu ini adalah menyongsong langit dan bumi yang baru. Dengan demikian apa yang mau dikatakan kepada kita? Kalau engkau adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hiduplah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu akan menyatakan dirimu menyongsong langit dan bumi yang baru. Ketika engkau hidup percaya kepada Tuhan Yesus,
maka di sana akan mengalir yang namanya kasih, yang namanya damai sejahtera, yang namanya memaafkan satu dengan yang lain. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan laksanakanlah firman-Nya di sepanjang jalan kehidupan. Demikian Ibu Mary. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Pauline Sihombing MTHMM. Pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun Anda berada, mulai dari hari ini kita harus berubah dan kita harus hidup baru, lain dulu, lain sekarang, karena Yerusalem baru sudah menantikan kita semua. Dan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, seperti yang akan disampaikan Korina Esther GKPI Jemaat Khusus Sidorame sebentar lagi. Dan ini akan menjadi sesi terakhir pertemuan kita hari ini. Selamat hari Minggu, Shalom. Sampai bertemu di acara berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.